Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Gimana puasanya? Belum ada yang bolong, Pak Bambang. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Puji syukur kita sampaikan Amin. hadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pada bulan yang mulia ini kita bisa lanjut lagi. Kita bisa melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bagian dari usaha kita untuk menunjukkan kesungguhan cinta kita kepada beliau dengan mengikuti seluruh ajaran beliau. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hati kita gembira hari ini karena kita sampai pada latihan terakhir. Latihan terakhir pelajaran kita yang ke-19 sehingga pada pertemuan yang akan datang kita bisa lanjut ke pelajaran yang ke-20. Pada pelajaran kita yang ke-19 ini ya ibu-ibu bapak sekalian, kita sudah membahas fiil mudhari yang bermakna akan, ya, fiil mudhari yang bermakna akan. Memang bahasa Arab kalau kita dalami nanti lebih lanjut kita akan menemukan bahwa aspek waktu untuk fiil itu bukan hanya 3, bukan hanya 2, tapi nanti akan berkembang lagi menjadi lebih banyak. Misalkan saja nanti ya ibu-ibu apa sekalian untuk madin saja itu bisa sampai 12 aspek waktunya. Yang kira-kira kita akan mudah menjelaskannya kalau ibu-ibu, bapak pernah belajar semacam itu yang kita dalam bahasa Inggris yang disebut tenses ya. Masa lalunya kan juga ada macam-macam ya. Itu ya. Masa lalunya juga ada macam-macam. Ya ada simple-nya, simple past-nya, ada simple future-nya, ada future past future-nya, ada past continuous dan sebagainya. Itulah ya. Dalam bahasa Arab juga karena memang itu karena berkaitan dengan aspek realita penggunaan bahasa dalam sehari-hari itu bisa kita temukan di dalam bahasa apapun. Mungkin hanya saja istilahnya yang berbeda atau cara menyampaikannya yang berbeda. Nah, untuk itu ibu-ibu, apa sekalian, mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan kita pada kesempatan kali ini, latihan dal. Kita awali ya bersama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, ibu-ibu apa sekalian, latihan kita yang dal ini apa yang diminta? Yang diminta adalah membaca, ya, latihan membaca karena memang itu keterampilan yang kita prioritaskan. Latihan yang kita prioritaskan nanti untuk kalamnya, jenis kalamnya yang cocok untuk kita tidak dalam konteks bercakap sehari-hari ya, bersehari-hari dalam artinya berkenalan, kemudian memperkenalkan diri dan bicara apa, tapi lebih nanti bahasa Arab kita itu bahasa Arab akademik ya yang akan kita kembangkan. Apa maksudnya bahasa Arab akademik? Yaitu bahasa Arab yang kita gunakan di dalam konteks belajar mengajar. Ya, terutama belajar mengajar bahasa Arab. Jadi kita akan belajar bahasa Arab dengan bahasa pengantar bahasa Arab. Insya Allah itu ya.
sekarang kita sudah sampai di buku 2, Ibu-ibu. Paling tidak rancangan saya itu kita bisa lakukan secara optimal nanti pada saat kita sudah sampai di buku keempat. Ya, mudah-mudahan ini ibu-ibu nih sekarang Bapak ini yang hadir ini ada 4 orang dengan saya berlima. Mudah-mudahan nanti tidak berguguran satu persatu sehingga begitu sampai Insya Allah. jilid 4 udah nggak ada keempat-empatnya kan nggak lanjut jadinya. Bu Ya ini Suryana yang adalah paling lama, eh, senior. ijtihad saya ya secara pribadi untuk periode kedua ini angkatan kedua walaupun tidak masuknya bersamaan ini adalah periode kedua. Yang periode pertama dulu, yang pertama kali yang saya ajak belajar bersama itu sekarang sih masih ada, tapi masih ada di WA Group, tapi belajarnya udah masing-masing ini ya, masing-masing kesibukannya. Nah inilah yang generasi kedua. Dan ini pun juga kita sudah bermetamorfos ya dari yang awalnya biasa sekarang sudah jadi hawariyun. Ya, mudah-mudahan ini Ibu Bapak diberikan keteguhan hati, semangat, Amin, kesabaran, amin. gitu. Sehingga saya bisa lebih mudah untuk bercerita bahwa mampu membaca bahasa Arab bagi orang awam itu bukan suatu mimpi. Ya, bukan suatu mimpi asalkan kita tekun menjalani. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, kita akan lanjutkan dengan latihan kita. Untuk tahap pertama kita baca terlebih dahulu ya Ibu Bapak sekalian. Ya, baca Ya. terlebih dahulu pertanyaan demi pertanyaannya, kemudian nanti kita ingin dengarkan jawaban masing-masing. Oke, karena ini bisa jadi akan berbeda Berbeda. antara satu dengan yang lain. Oke, baik. Siapa yang ini ingin mengawali dengan membaca latihan membaca perintah soal terlebih dahulu? Ya, saya Pak Guru. Ya, silakan Bu Nuri. Ajib anil asilatil atiyati. Iya, oke, bagus ya. Jangan lupa ibu-ibu apa sekalian di situ ada ajib ya, kata perintah. Ya, kata yang bermakna perintah dalam bahasa Arab. Nanti kita akan belajar teorinya setelah kita sudah belajar fi'il madin, kita udah belajar fi'il mudhari, nanti kita akan belajar fi'il amr. Oke, berikutnya untuk nomor 1 siapa Bu Nuri? Ya, Pak Bambang. Silakan Pak Bambang nomor 1. Bapak-bapak dulu. Ya, Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Mata katabta hada adarsa. Iya, baik. Apa maknanya Nam- Pak? eh, apakah? Apakah? Ka- Kapankah kamu menulis pelajaran? Iya, oke, bagus. Diulang lagi bacanya, Pak. Mata katabta hada adarsa. Oke, bagus. Coba saya mau tulis satu kata baru ya di samping yang tadi Bapak baca. Ini coba Bapak baca ya yang saya tulis berikut ini ya. Ya, mata. Nah, Mata. nah, coba ini apa bacanya? Mata. Nah, kalau yang ini, Mata. nah gitu. Hmm. Gitu. Ini Gitu ya. maknanya jauh berbeda ini. Nah, karena Mata. panjangnya di tempat yang berbeda. Kalau yang pertama itu kata tanya untuk menanyakan waktu. Nah, kalau yang baru saja saya tulis ini maknanya seakar dengan kata maut, mait, Mau mati. tinggal ya. Tuh, meninggal jadinya kalau mata itu Mutu. artinya meninggal. Jadi kalau digabung mata mata. Nah, bukan bahasa Indonesia tuh. Mata mata itu artinya kapan dia meninggal. Itu jadi mata mata gitu. Hmm. Oke, baik. Nomor berikutnya eh, siapa Bu Nuri?
Bu Suryana. Ya, silakan Bu Ya, Suryana. bismillahirrahmanirrahim. Aina tata'alam kulla yaumin, Iya, apa maknanya? di mana kamu di mana belajar setiap hari. Iya, oke, bagus. Berikutnya Bu Ois berarti ya. Iya, Bu Ais. Bu Ais Ya, silakan Bu Ois nomor belum. 3. Satu was. Bu Ois, Satu wasilu. halo. Apa nggak dengar? Atau Silakan Ibu. Satu wasilu. Suaranya Kedengeran nggak suaranya. kedengeran ya. Mulutnya sih bergerak ya. Bu, Enggak mute. itunya ya. Ulang ya, dengar ini. Oke, akhirnya. Ya, Silakan. Mata satu wasilu dirasataka ila kharijil biladi. Oke, baik. Apa maknanya? Kapan kamu akan melanjutkan pelajaran belajarmu ke luar negeri? Oke, bagus. Ya, berikutnya yang keempat berarti ya, kembali ke Bu Nuri. iya. Hal korok tal jari data amsi. Iya, baik. Apa maksudnya Ibu? Apakah engkau membaca koran kemarin? Iya. Mm-mm. Terus berikutnya Bu Suri Pak Bambang berarti Hal hal takra'u hal takra'u al majalata kala yaumi. coba Bu Suryana. Bu Suryana hilang lagi. Bu Suryana nomor Sur. 2, Bu Suryana. Hal, Jangan hal hilang Pak. Bu, itunya dibuka biar Iya. kelihatan. Jangan sambil bisnis, Bu. Ya. Gitu. Ya, silakan. Nomor 2 coba dibaca ulang, kemudian Pak Bambang ada yang perlu ditiru dari cara Bu Suryana baca. Aina taj'alamu kulla yaumin. Iya, sekarang Pak Bambang nomor 5. Hal takra'u al majalata kulla yaumi. Iya. Tuh, yang kemarin Pak Bambang yang kita diskusikan antara i dan in, u dan un, gitu gimana kemarin? A dan an. Pada Kalau pertemuan kita yang sebelumnya di hari sebelumnya pekan lalu, apa yang i dan in, u dan un, a dan an, bagaimana membedakannya? kala yaumi kalau yaumin. Lupa lagi Pak Angkot. Kala yaumin. Lupa lagi Pak Baik, Mas Punggur. kita itu ya, sekali lagi mohon kesediaannya Bu Suryana. Aina taj'alamu kulla yaumin. Iya, silakan Pak Bambang. Oh, kulla yaumin. Hal 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 tak hal hal takra'u al majalata kulla yaumin. Iya, itu. Coba kata itu setelah takra'u coba dibaca. Takra'u al majalata. Iya, baik, bagus. Oke, berikutnya Bu Suryana nomor 6. Hal sayumutu kulla insani. Ulang lagi. Ini saya nggak ngerti ini. Hal sayamutu kulla insani. Insanin. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami? Enggak paham ini. Yang tidak Ibu pahami yang mana? Sayamutu. Sayamutu itu adalah mudhari ya untuk mata. Yang tadi ngomongin. Yang tadi kita bahas di awal. Sayamutu adalah mudhari dari kata mata. Mata yamutu
mutu. Mata, yamutu, maut, mayit. Itu Maut. sudah kita bahas Mati, ya mati. dulu di bahasa Arab Qurani ya, bahasa Arab Qurani Jadi bertanya pelajaran kapan kamu 12 mati. itu. Pada pelajaran Mata 12 yamutu. dulu nanti kalau sempat dilihat-lihat ya. Dilihat, Bu. Apakah saya kalau saya kan saya akan, Iya. mutunya mati artinya Iya. tiap pula tiap insan. Jadi kalau di garis ini hal apakah akan mati tiap insan. Subjeknya dulu kalau bahasa Indonesia biar lebih Indonesia. cepat ke cara berpikir Subjek, kita. predikat. Predikat, subjek. Kalau bahasa kita tuh fa'ilnya dulu lah. Oh, iya berarti akan mati, akan mati. Bukan ininya. Subjeknya dulu, fa'ilnya dulu. Subjek. Apa susunannya fiil fa'il. Ya itu bahasa Jadi, bahasa ini ya, bahasa Arab fiil fa'il. Tapi kalau menjadi bahasa Indonesia tetap ya, kalau bahasa Indonesia tetap subjek kemudian predikat. Subjeknya. Fa'ilnya dulu yang disebut bahasa Indonesianya. Fa'il yang saya mutu, bukan? Iya, saya mutu itu fa'ilnya apa? Insani. Insani. Iya. Insani. Insan bukannya manusia. Iya, nggak apa-apa. Bukan itu yang jadi persoalan, bukan di situ bahwa insan itu manusia. Kulu insan setiap manusia, bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi ya, yang kalau bahasa Indonesia itu subjeknya dulu yang disebutkan, baru ya, baru predikatnya. Subjek. Oke, baik. Yang Ibu-ibu, apa yang lain? Ada yang sudah menangkap idenya? Lupa Bagaimana? lagi dah. Ya, setiap manusia ya. Ya. Oh. Apakah setiap manusia akan meninggal? Ya, apakah setiap manusia akan mati, akan meninggal? Coba Bu Suryana ke halaman 158 ya. Ibu-ibu, Bapak yang lain juga boleh ikut ya. Apa? Ke halaman 158. Coba. Buku pertama. Halaman 158. Oh, yang dimaknanya. Ke halaman 158. Kamus betul. Kamus bagus. Iya. 150. Mata yamutu ya. Yang 325 ya. Berarti meninggal ya. 158, 50, 155, 57, 158, 56, 57, 8, 158. Ya, nomor ininya 320. Tulis ya. 320. 320, 315, 316, 320. 3 25. 20. 25, 320 kok 5. 25. Iya, mata yang mutu. Iya. Mati artinya. Iya. Mati. Artinya mati. Yang mutu. Yang mutu kan dia. Oke, berikutnya silakan.
Bis Bu Suryana, Bu. Nah, Bu Ois. Bu Berikutnya. Is ya. Bu Is. Ya, ya. Maza sata'malu ba'da qalilin. Iya, baik. Apa yang Ibu pahami? Apa yang akan kamu lakukan sebentar lagi? Iya, oke, bagus. Kita berikutnya nomor ini berarti ada 3 8. nomor. Bu Nuri silakan. Hal hafizta darsaka, Apa yang Ibu pahami? apakah engkau telah engkau telah hafal pelajaranmu? Iya, baik. Berikutnya Pak Bambang. Mata satan takala ila baitika al-jadida. Oke, baik. Coba diulang lagi. Mata satan takola ya. Satan takola ila baitika jadida. Iya, baik. Apa yang Bapak pahami dari kalimat tersebut? Kapan pindah ke rumah baru? Siapa yang pindah di sini? Kamu. Sata. Terus pindahnya kemana? Ke rumah baru. Ke rumah baru. Jadi. Jadi kalau begitu cara kita memahami berarti baru di sini dalam konteks kalimat ini sebagai apa kira-kira? Nah, di situ tuh masih mudeng. Ya Allah. Rumah baru ya, rumah baru. Iya. Jadi baru dalam konteks itu sebagai apa kira-kira kalau begitu? Dari mudhof ilaih ya. Dari apa mudhof ilaih dari baitam. Baitika. Iya, baik. Pak Bambang, kalau Bapak itu ya, kalau Pak amati kata baru, kok hilang nih Bu Suryana, Pak Bambang kemana? Nggak kelihatan lagi. Oh iya Pak. Tadi goyang-goyang banget. Mana Bu Suryana mana? Kok hilang? Usur. Kalau apa? Mengatakan baru ya, kalau mengatakan baru itu bahasa Indonesia itu kata apa? Baru itu kata apa dalam bahasa Indonesia? Rasa sifat Pak. Jadi kalau ada kata dalam bahasa Indonesia, kita mulai dari bahasa Indonesia ya. Kita mulai dari bahasa Indonesia. Kalau ada kata yang dalam bahasa Indonesia kita pahami sebagai sifat, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pahami sebagai sifat, maka dugaan kita yang pertama ya, itu ya, itu adalah naat gitu. Itu ya yang paling dekat ya. Kalau kita ada kata yang kita pahami sebagai sifat, ya dugaan kita itu adalah sebagai naat. Dugaan kita sebagai naat. Itu dulu ya. Jadinya kalau sifat naat itu dekat kok, itu dekat. Bahkan dia sering juga disebut sifat. Nah, jadi istilah kita ada dua yang populer. Ada istilah man'ut naat, ada istilah mausuf sifat. Coba diulang Pak Bambang. Ada man'ut naat, ada mausuf sifat. Ya, itu tuh maksudnya sama. Tapi kira-kira yang satu kalau mengikuti ala Muhammadiyah, yang satu ikutin ala NU lah, kira-kira begitu. Sebutannya yang beda.
Gitu. Yang satu itu alirannya Basroh, yang satu Basroh di Irak. Itu yang satu Kufah. alirannya Kufah gitu. Kufah. Gitu itu ya. Jadi dekat sekali. Jadi kalau ada kata yang maknanya itu sifat, maka dugaan kita yang paling dekat itu adalah naat karena itu sifat. Ya, coba Pak Bambang berkenan membaca ya di buku 1 kita misalnya di halaman 76. Tapi lebih awal dari itu adalah di pelajaran kita ya, pelajaran kedua coba ya di buku. Pelajaran kedua ini Belajar dulu. pelajaran kedua secara Buku 1. khusus itu coba dilihat di ini ya, di halaman 33 ya, halaman 33. Sudah di halaman 33, Pak? Ya Pak Guru. Coba dibaca al-qawaidnya. Hadza awaladun jamilun. Lebih teliti lagi, Pak. Hadza waladun jamilun. Iya. Terus lihat hadza sebagai apa di situ? Hadza sebagai subjek, walidun sebagai predikat, jamilun sebagai sifat. Nah, dulu begitu. Ilmu kita begitu. Itu standar ya. Kemudian subjek dalam Tapi kok konteks seperti tadi istilahnya apa? naat Subjek itu mubtada gitu ya. ya Lalu predikat kalau versi Arabnya disebut dengan khobar lalu sifat itu tadi jamilun sifat naat. nah gitu. Nah, coba lihat Tapi kemudian. ya Pak Guru, tapi biasanya kayak kalau naat sama manut kok ini enggak khobar langsung. Enggak tentu. Oh, itu khobar itu Oh, ya. istilah awal. Ya, Oh. khobar itu adalah istilah awal ketika dia bahwa sebelumnya adalah gitu ya, bahwa sebelumnya adalah mubtada, maka dia posisinya sebagai khobar. Nah, itu yang tadi yang saya sebut di pelajaran kita berikutnya ya. Pelajaran kita yang tadi saya sebutkan. Jadi dia kata yang semacam itu posisinya gitu ya. Posisinya kemudian menjadi ini ya, posisinya menjadi tidak tunggal gitu, tidak tunggal. Gitu. Oh gitu ya. Ya coba halaman 77 ya, halaman 77. Ya betul. Gitu. Baca Ustaz. Dari halaman 76 bisa ya, coba di situ dilihat. Ini yang dalam kotak Bu Ustaz. Iya. Sogiru. Al-waladu sogiru fil baiti. Al-Qawaid halaman 76 ada Al-Qawaidnya, Pak. Oh bawah ya. Iya. Al-waladu jamilu Ada alif lamnya, adi. jangan lupa. Jangan lupa itu walaupun dia kecil gitu Al, tapi dia punya pengaruh besar itu itu. al-wal al-waladu al-jamilu ha hadirun. Itu yang tadi yang Bapak tanyakan gitu. Oh iya ya. Jadi kalau kembali ke posisi yang tadi ya, yang posisi yang tadi bahwa di halaman 33 itu waladun adalah khobar untuk hadza gitu ya, cara melihatnya. Waladun adalah khobar untuk hadza, man'ut untuk jamilun. Gitu ya. Man'ut untuk jamilun. Nah, ini memang kita orang Indonesia sering
gagal di dalam membedakan antara man'ut, na'at, dan mudhof ilaih. Itu dia nih. Caranya adalah sederhana, cara sederhana. Tadi kalau kita belajarnya runtut bahwa na'at itu sebagai kelanjutan dari sifat. Ya, jadi sifat na'at. Nah, sifat na'at ta'at. Sifat na'at ta'at pada man'ut gitu. Sifat ta'at na'at. Sifat na'at ta'at pada man'ut gitu. Taat pada apa gitu. Kalau dulu diperkenalkan taat pada hal, dalam hal gitu ya, pada sisi mudzakkar muannas di halaman 33 itu. Terus belakangan kita maju ilmunya, dia taat juga, dia mengikuti man'utnya juga dalam posisi i'rabnya. Status i'rabnya seperti yang kita diskusikan pertemuan kita sebelumnya. Apakah marfu, mansub, atau majrur. Tapi kalau soal tanda tidak harus sama. Karena beda kata bisa jadi beda. Nah, itu ya Pak. Jadi tadi ya supaya tidak menyulitkan kita membedakan antara man'ut, na'at dengan mudhof ilaih, itu pegangi bahwa sifat na'at. Kalau mudhof ilaih berarti dia tidak sedang berbicara tentang sifat. Itu. Ya, sehingga nanti saya dulu dengan teman-teman mencoba mendekati ini supaya mudah dipahami dengan mengatakan bahwa kalau na'at itu keterangan tambahan berupa sifat, mudhof ilaih itu keterangan tambahan bukan sifat. Gitu. Itu untuk membedakannya. Gitu. Bukan sifatnya. Iya, kalau mudhof ilaih itu bukan sifat. Bukan sifat. Artinya dia tidak menyifati, dia tidak menjelaskan sifat si mudhof gitu. Itu. Nah, coba dulu, coba. Pemahaman tadi sudah bisa diaplikasikan belum? Coba. Dibaca ulang, Pak. Baca ulang. Mata satan takola ila baitika al-jadida. Oke, baik ya. Al-jadida itu mengikuti kata apa? Tadi Bapak sudah sampai pemahaman bahwa baru, yaitu dalam kaitan ini kata al-jadid adalah na'at, adalah sifat. Bapak sudah sampai di situ ya? Ya, ya. Ya, baik. Baru ya. Nah, baru disebut di sana sifat dia di al-jadidah karena mengikuti apa, Pak? Baitika. Baitika itu dalam pemahaman Bapak satu apa dua kata? Oh, dua, Mbak. Jadi, Rumah kalau kamu itu ya. dua kata, yang pertama apa, yang kedua apa? Baiti dan ka. Ya, bagus. Itu bisa dibaca baiti apa pertimbangannya? Itu bisa dibaca baiti Ada apa ilah, Pak. pertimbangannya? Ada ilah, Pak. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita akan sampai ke puncak. Tuh. Kalau baiti ka itu dua kata, gitu ya. Baiti ka itu dua kata. Baiti saja apa maknanya? Rumah. Kemudian ka Rumah kamu. Satu aja jawabnya ya. Baiti arti maknanya? Rumah, Pak. Nah, kalau Baiti. ka? Kamu. Ya, gitu ya. Baiti rumah, ka kamu. Dalam konteks kalimat tersebut, yang baru itu apa? Kamu yang baru atau rumah yang baru? Iya, 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 Pak. Gitu. Rumah, Pak. Nah, jika rumah yang baru, maka al-jadid itu akan mengikuti i'rab dari kata baiti. Gitu.
Nah, kalaupun ya mengikuti rumah ya, kalau mengikuti K bermakna kamu gitu ya. K bermakna kamu. Ya, coba ya. Itu. Coba lihat ya, apakah gitu ya. Kalau mengikuti K gitu ya. Apakah kemudian al-jadid itu akan menjadi al-jadidah? Ya, coba Pak Bambang amati ya. Baitika antara baiti dengan K itu apa hubungannya? Apakah seperti biasa ya? Ini pilihannya. Apakah baiti mubtada K khobar? Apakah baiti fiil K fa'il? Apakah baiti man'ut K naat? Ataukah baiti mudhof K mudhof ilaih? Coba pilih itu. Saya ulangi ya, pelan-pelan. Jadi ya. Bapak nanti setelah saya ajukan pertanyaan pemandu ini ya, pertanyaan pemandu ini, Bapak tentukan, pilih ya, baiti dengan K, hubungannya apa? Apakah itu hubungan antara mubtada khobar, fi'il fa'il, man'ut na'at, atau mudhof mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Oke, bagus. Ini Kalau itu adalah mudhof ilaih, berarti K itu statusnya marfu, mansub, apa majrur? mudhof ilaih itu baik tiga. Masuk ya, enggak, bukan masuk. Mudhof ilaih itu lupa lagi. Lupa ya. Baik. Betika ya. Di rumusnya itu lupa. Silakan ke itu ya Pak ya, ke buku 1 ya. Halaman 111 coba. 111 atau lebih lanjut lagi 115 ya, buku 1 115. Buku 2 mungkin Bang Ustaz. Buku 1. Satu. Ya, bagaimana Pak Bambang setelah dicek itu di pelajaran 115 mudhofun ilaih bagaimana? Mudhof majrur betul. Ya, karena itu sekali lagi ya kita perlu membedakan antara posisinya, status i'rabnya dengan tanda gitu. Ungkapan baitika walaupun dia bunyinya A bukan berarti dia mansub K itu. Karena memang dia tidak pernah berubah-ubah. Kenapa tidak berubah-ubah? Karena kalau diubah jadi ki maknanya berubah gitu. Itu kan kalau baitiki udah jadi anti kan jadinya gitu. Oh iya. Tuh. Atau berubah maknanya tuh nggak ada. Baitiku misalnya. Wah udah nggak ada dalam bahasa Arabku itu nggak ada. Tuh. Dia akan Tapi jadi tadi statusnya masih mudhof ilaih betul ya. ya, Guru ya. statusnya mudhof ilaih, statusnya itu dia posisinya mudhof ilaih, statusnya majrur walaupun bunyinya A, walaupun bunyinya A. Karena tadi K itu nggak bisa jadi ki karena akan berubah arti. Nggak bisa jadi ku karena dia akan bunyinya ku nanti kalau dia jadi banyak. Kum gitu. Jadi udah beda arah gitu ya, beda arah. Iya. Ya, oke, coba silakan dipraktikkan apa yang tadi hasil diskusinya. Jadi baik jadi mata satan takola ila baitika al-jadidi jadinya. Oke, bagus ya. Oke, baik. Itu berikutnya, yang berikutnya Pak Bambang ya. Setelah mata, coba dibaca setelah mata. Satan takola. Baik. Itu dalam pemahaman Bapak itu fiil apa bukan itu? Ya mudore betul. Dalam pemahaman Bapak ya, dalam ini ya agak manfaatkan pengetahuan yang Bapak biasa
miliki ya. Kalau sepengetahuan Bapak, kalau mudhari itu bunyi akhirnya biasanya bagaimana? Oh iya ya. Oh iya iya iya. Ya, Bapak ingat ya, biasanya seperti apa ya? Kalau fi'il madin itu akhirnya biasanya umumnya bagaimana kalau akhirnya kalau fi'il madin? Madi. Patah Ya, kalau Ah, mudhari tansilu ya. Ah, UU. marfu. nah, silakan coba dipraktikkan. Jangan lupa ya, nggak boleh minum ya walaupun batuk ya. Iya, waktu kasihan. Astagfirullahaladzim. Ntar Oh lupa iya tuh, minum puasa batuk. ya Iya. lupa dah. Tapi lupa, kalau lupa nggak apa-apa. Lupa. Satantaqalu ila baitika al-jadidi. Oke, bagus ya. Ini Bapak, kata itu kan tidak ada barisnya ya. Tidak. Apa ilmu kita kalau terkait dengan buku Bin Namadzij? Yang mana Pak? Buku Namadzij, kalau ada kata yang tidak ada barisnya, itu artinya apa? Itu artinya bahwa kata itu pernah kita temukan pada pelajaran sebelum-sebelumnya. Kan Sebelumnya. begitu ya? Ya ya. Bapak sempat itu ya, sempat cek atau memang itu Bapak yakin begitu cara membacanya? Barisnya. Oke, jika tidak coba silakan Pak di halaman 157 Pak, Buku yang buku 2. di kamus Pak. Iya. Jadi cara ngeceknya begitu biar cepat gitu karena ini bagus betul nih buku yang kita punya ini. Tuh. 157. Sudah 157? Ya Bang Guru. Iya. Nomor Yang biru. 293 itu di sebelah kanan bagian bawah urutan ketiga dari bawah. Intakobala. Oh, tantakilu. Biru. Istak intakola yang takilu. Oh, Iya. yang takilu. Yang takilu. Iya. Temu akhir. Nah, Jadi, sekarang silakan dipraktikkan. Mata satan kilu. Pelan-pelan. Mata satan takilu ila baitika al-jadidi. Oke, bagus. Ya, berikutnya terakhir nomor 10 silakan Bu Suryana. Saya ya. Ayu jaridatu takroa kula yaumin. Ya, apa yang itu? Baca ya, baca koran apa yang setiap hari. Apa saja yang baca koran apa saja. Baca koran apa aja setiap hari. Siapa yang baca? Apa saja. Tak. Saja. Iya. Siapa yang baca, Bu? Kamu. Mana yang bermana kamu baca yang mana? Tidak tuh. Yang bermakna itu. Kamu baca yang mana? Yang bermakna kamu. Yang bermakna tuh. kamu baca itu yang mana? Yang bermakna kamu. Kalau ayu kan apa saja. Yang bermakna baca di situ yang mana? Takro. Ini yang baca ini. Iya, gimana? Ini baca ini. Takro. Apa?
Nah, ini takroa. Takro apa takro nih? Tak ini yang bermakna baca Hmm. takroa. Hmm. Itu fiil apa bukan? Ini fiil. Fiil apa? Qoro'a yaqra'u. Qara'u. Nah, ini fiil apa ini ya? Qoro'a yaqra'u. Qoro'a yaqra'u. Ini kalau fiil qoro'a yaqra'u. Qoro'a yaqra'u. Belum bisa diputuskan? Prediksi ya. Kalau fiil madin qoro'a. Kalau fiil mudhari yaqra'u. Mm-mm. Berarti itu Iya. fiil apa tadi? Berarti kalau depannya tak fiil mudhari. Iya, gitu. Nah, bagaimana Bagaimana itu? akhirnya fiil Kalau mudhari enggak pada dasarnya? takra'u. Iya, coba Pakai gimana u. jadinya? Ayu jaridatu takra'u kula yaumin. Ayu jaridatin gitu ya. Jaridatin. Jaridatu. Nah, biasanya jaridatu isim. Iya, betul, betul. Jaridatun artinya. Iya. Nah, Ayu jaridatin takra'u kulla ayu yaumin. Jadi jaridat. mudhof ilaih ya Pak Guru. Iya. Jaridatin. Ya ada hadis Jaridatin. ayu amalin, nah, ingetnya itu aja tuh. Ayu Oh, ayu. amalin. Nah, kan ada yang karena hadis ya Pak Guru itu. Baik. Jaridatin ya. Nah, baik. Ya, Ya, ibu-ibu, terima kasih Pak alhamdulillah. Guru. Alhamdulillah kita sudah tuntas membahas pertanyaan. Sedangkan untuk jawabannya kan sudah ibu-ibu Bapak kirimkan ya. Ya Pak Guru. Begini ceritanya ya, begini ceritanya. Ya, saya kemarin kagak denger ya. Jawaban itu kalau mau diperbaiki, perbaiki dulu. Perbaiki dulu, baru dikirim ulang. Gitu ya. Tapi kalau sudah, oke, setelah kita diskusikan pertanyaannya, ibu bapak merasa jawabannya tetap itu tidak berubah, ya tidak usah dikirimkan ulang. Tetapi kalau setelah kita bahas pertanyaannya, ibu bapak merasa ada yang perlu diubah, ada yang perlu disesuaikan dengan pemahaman baru, silakan disesuaikan, lalu dikirimkan. Untuk latihan ini nanti saya akan langsung komentari di jawaban, tidak kita bahas lagi di kelas Zoom. Sehingga pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah, ibu-ibu, bapak sekalian, kita akan masuk ke pelajaran yang ke-20. Gitu nanti ya. jawab pakai WA sama Pak Guru ya? Ya, itu untuk yang. Dia tulis lagi. Kalau ada perubahan, Bu Suryana. Enggak, maksudnya saya enggak nulis cetak lagi. Nulis enggak salin nulis. Saya kan belum tahu kemarin gara-gara ada orang. Oh iya. Jadi Iya. Saya kagak ngedengerin dah. Iya. Mari ditulis. Lengkap ya. Kalau ini latihan, dilengkapi dengan syakal sehingga kita bisa lihat pemahaman yang ibu-ibu, bapak sudah. Kalau hal mah kan jawabnya naam atau la gitu doang kan. Tapi pakai jawaban lengkap ya. Biar ada latihannya ya. Kalau di dalam konteks penggunaan sehari-hari ya cukup sih. Naam atau la. Kadang-kadang nggak perlu naam atau la. Ngangguk aja udah selesai. Gitu. Ngangguk sama geleng. Iya geleng. Iya gini. Baik, demikian ibu-ibu apa sekalian kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat. Maaf Pak Guru, ini tadi saya kan Ayu. Ini Ayu jari kan jari kalau datin. Misalnya dia itu pakai tuh, yang apa di jari datin dia?
Saya belum pernah dapat dilakukan tuh. seperti itu, seperti mudhaf ilaih. Oh gitu, mudah-mudahan pilih. Iya, Syukran Pak Guru, makasih. iya, baik. Untuk itu Mudah mari kita syukuri apa yang bisa pilih. kita kaji pada kesempatan kali ini sehingga ibu-ibu bapak punya waktu untuk mengerjakan latihan ya, mengerjakan latihan kita. Nanti kalau ada yang diperbaiki seperti tadi dikirimkan ulang. Demikian untuk hari ini kebersamaan kita Zoom cukup sampai di sini, tapi kebersamaan kita di dalam iman Islam dan dalam belajar cinta bahasa Arab tentu tidak hanya terbatas pada saat kita nge-Zoom saja. Demikian Ibu Bapak sekalian, sekali lagi kita ungkapkan kesyukuran kita dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu, Ibu, Bapak sekalian untuk partisipasi aktif dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Guru. Makasih Pak Guru. Ya, sama-sama.